तू लड़की है हाँ? Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Masih bersama sang idola mega bintang Tamil yaitu Thalapathy Vijay. Film kali ini mengisahkan tentang seorang preman yang rela melakukan apapun demi uang, termasuk membunuh, di mana naluri membunuhnya menarik perhatian dua geng preman terkuat di Chennai yang tengah bersaing. Hingga akhirnya ia memutuskan bergabung dengan salah satu geng tersebut dan membantu menghabisi saingan mereka. Di sisi lain, preman itu juga berusaha menyelamatkan kekasihnya dari ancaman seorang polisi korup yang memaksa menikahi. Film tersebut berjudul Pokiri, garapan sutradara Prabhudeva yang dirilis pada tahun 2007. Sebelum masuk lebih jauh ke alur cerita, inilah beberapa tokoh penting di dalamnya. Tamil adalah seorang preman yang jatuh cinta pada Shruti, seorang pelatih aerobik. Muhammad Maidin Khan adalah seorang komisaris polisi baru di Chennai. Alibai adalah seorang don atau mafia internasional. Oke, tanpa berlama-lama, berikut rangkuman alur cerita filmnya. Film diawali dengan adegan penembakan di sebuah basement oleh geng mafia yang dipimpin guru. Kelompok mereka terkenal mengatasi masalah dengan hebat, menculik dengan tebusan, dan membunuh untuk uang. Mereka menempati banyak properti yang disengketakan di Chennai, dan jika ada yang menentang mereka, nyawalah tebusannya. Banyak biaya yang dikeluarkan untuk menjamin mereka jika sewaktu-waktu tertangkap. Orang yang mengendalikan seluruh operasi ini adalah Alibai. Saat ini Alibai tinggal di Dubai. Namun dibantu oleh guru, logo, serta Mona, operasi mafia Alibai berjalan mulus. Satu geng preman lainnya dipimpin oleh mafia lokal bernama Narasiman yang memiliki wilayah kekuasaan di sekitar pelabuhan. Geng Alibai dan Narasiman dikenal selalu bersinggungan. Das adalah tangan kanan Narasiman. Anehnya, dua geng tersebut memiliki dukungan politik masing-masing. Dalam hal ini, Komisaris Polisi baru Chennai, Muhammad Maidin Khan, mengambil tindakan untuk menyingkirkan kota dari para penjahat, terutama para mafia tanah. Dalam kurun waktu 48 jam mengambil alih, sudah 300 lebih preman ditangkap dan 8 preman inti ditembak mati. Publik dan industri-industri pun senang dengan aksinya. Suatu hari terjadi aksi pengejaran terhadap seseorang dari kelompok logo hingga tiba di sebuah bangunan terbengkalai. Pemuda tersebut adalah Tamil. Tamil berhenti ketika mereka semua telah di dalam ruangan. Kemudian Tamil menelpon seseorang, melaporkan kondisi terkini. Nampaknya ia dipekerjakan oleh seseorang. Seketika logo bertanya, "Siapa kamu?" kepada Tamil. Dan jawaban Tamil membuat logo naik pitam, sehingga memerintahkan anak buahnya untuk menutup pintu gedung kemudian membuang kuncinya. Logo terlalu percaya diri menghadapi Tamil, padahal itu adalah sebuah keputusan yang terburu-buru. Tak lama kemudian dimulailah perkelahian. Tamil menendang Logo hingga terlempar jauh. Disusul dengan menghadapi satu persatu anak buah Logo. Dalam kondisi semua tumbang, Logo mencari-cari kembali kunci pintu yang telah dibuangnya. Karena kunci tak ditemukan, Logo memukul gembok dengan palu. Namun tiba-tiba Tamil melempar Logo ke arah pintu hingga pintu terbuka. Suatu ketika saat Tamil berkunjung ke rumah temannya, Saravanan, tak sengaja ia melihat Shruti, seorang pelatih aerobik di rumah Saravanan. Tamil langsung jatuh cinta pada Shruti. Sampai Shruti mengetahui aksi Tamil dan teman-temannya yang mengintai dari balik jendela, ia mengadukan pada pemilik kelas itu yang tak lain adalah ayah Saravanan. Kemudian ayah Saravanan menegur mereka. Hey, Scene berganti pada sebuah kantor polisi di mana Govindan, seorang polisi korup sedang kedatangan tamu. Viswanan adalah seorang kontraktor yang bermaksud mengadukan keluhan atas pemerasan dari seorang preman lokal bernama Tamba. Kepada kontraktor itu, Govindan berkata akan mengatasinya. Namun ternyata Govindan sudah bersekongkol dengan Tamba. Jika sang kontraktor tidak membayar uang yang diminta, Tamba diperintah untuk membunuhnya.
Siang itu saat berada di sebuah warung, datang seseorang yang mencari Tamil. Kebetulan Tamil berada di situ. Pria itu sempat membuat kegaduhan, lalu Tamil menamparnya. Kemudian datang lagi seorang pria menodongkan pistol ke arah Tamil. Dengan terpaksa, Tamil pun ikut mereka. Mereka membawa Tamil ke sebuah gedung bertingkat, sepertinya bekas proyek yang sudah tak dikerjakan lagi. Saat masuk, begitu banyak preman yang berjaga-jaga untuknya. Ternyata anak buah guru yang menculiknya. Di sana dia bertemu logo yang telah dibuatnya pincang. Alih-alih membalas dendam atas perbuatan Tamil pada logo, guru dan Mona justru mengundangnya untuk bergabung dengan geng preman mereka. Namun Tamil menolak dan menyatakan bahwa ia tidak bekerja untuk geng manapun, tapi siap melakukan apapun demi uang. Guru memperingatkannya untuk tidak takut mati, dan seketika Tamil menampar kuat-kuat anak buah guru yang di dekatnya. Secara spontan, ujung senjata telah mengarah padanya. Anak buah guru telah menodongkan semua senjatanya kepada Tamil. Itulah pembuktian bahwa Tamil tak takut mati. Dan saat Tamil hendak pergi, Mona memberinya pistol, kemudian Tamil memainkannya dengan mudah. Lalu pergi dengan menembakkan peluru dari punggungnya secara acak. Di lain tempat tak sengaja Govindan melihat Shruti dan langsung tertarik padanya. Govindan memaksakan cintanya pada Shruti. Mengatasnamakan dan menyalahgunakan jabatannya, Govindan memaksa Shruti menulis alamat tempat tinggalnya. Karena takut, dengan terpaksa Shruti pun menulisnya. Malam itu, Tamil bergabung dengan geng guru. Tugas pertamanya adalah membunuh anak buah Narasimhan. Namun polisi muncul dengan tiba-tiba. Mereka pun panik. Akhirnya Tamil berkata ia akan mengurus polisi supaya yang lain bisa melarikan diri. Dan tugas membunuhnya ia serahkan kepada mereka. Tamil mendatangi polisi yang sudah menuju ke arahnya. Govindan yang bertugas malam itu menerima senjata yang diserahkan Tamil. Tamil beralasan tak sengaja menemukannya sepulang dari bioskop. Ketika hendak menghajar Tamil, tiba-tiba Govindan melihat Shruti yang melintas lalu memanggilnya. Saat Govindan hendak berbuat kurang ajar pada Shruti, Tamil membantunya melarikan diri dari Govindan. Di waktu bersamaan, guru dan gengnya berhasil menghabisi anak buah Narasimhan, hingga seorang petugas menemukan mayatnya dan petugas lainnya menyusul. Tamil pun bebas dari Govindan. Mengetahui anak buahnya tewas dan tahu siapa pelakunya, Narasimhan memerintah anak buahnya membunuh orang yang menyuruh mereka, yaitu Dandapani, seorang MLA. Scene berganti di sebuah warung di mana Shruti mengucapkan terima kasih pada Tamil atas bantuannya melarikan diri dari Govindan. Namun tiba-tiba seseorang menyerang Tamil dan melukai Shruti. Tamil langsung membawa Shruti ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Shruti makin terkesan dengan Tamil. Tamil berhasil membuat Shruti kembali terkesan dengan aksinya memanggil bajai hingga Shruti mencobanya. Malam itu di rumah Shruti, tiba-tiba Govinda datang dan memaksa ibu Shruti untuk menikahkan Shruti dengannya sebagai selir. Tentu saja ibu Shruti menolak, namun Govinda mengancamnya. Bodhisoda, sang pemilik rumah yang mengintainya pun diperintahkan untuk mengawasi Shruti. Pada sebuah pusat perbelanjaan, Tamil membantu seorang wanita paruh baya yang properti dan semua uangnya diambil oleh anaknya. Tamil langsung menampar pria itu di hadapan ibunya, dan langsung pria tersebut meminta maaf kepada ibunya. Tak disangka di sana ada ayah Saravanan dan Shruti. Segera Tamil menghindarinya lalu pergi. Di sebuah lift, Tamil sengaja meminta teman-temannya untuk membiarkan lift terkunci agar ia bisa berlama-lama dengan Shruti. Upaya Tamil pun berhasil membuat Shruti tertarik padanya. Pada suatu kesempatan, guru menelpon Narasimhan untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut melibatkan Tamil hingga timbul suatu kekacauan karena Tamil menembak mati Das, tangan kanan Narasimhan. Pertemuan berubah menjadi pertempuran. Tamil mengalahkan semua anak buah Narasimhan dibantu oleh geng preman guru. Kini, hubungan pertemanan antara Tamil dan Shruti menjadi semakin dekat. Sementara Govindan selalu memaksa dan mengancam ibu Shruti untuk menikahkan Shruti dengannya. Suatu hari Govindan mengadakan pertemuan dengan Viswanan dan Tamba ditemani oleh anak buah polisi barunya terkait pembayaran Viswanan sebagai kontraktor.
Tapi karena harga penawaran terlalu tinggi, Viswanan menolak kesepakatan tersebut. Penolakan itu membuat Govindan meminta anak buahnya untuk menembak Viswanan dengan iming-iming suap. Namun karena polisi tersebut menolaknya, Govindan memaksanya menekan pelatuk. Karena bidikan tidak fokus pada target, alhasil peluru meleset ke Tamba. Karena panik, Govindan menembak polisi baru dan menyabotase kasus pembunuhannya. Tapi tetap saja Govindan memeras Viswanan dengan dalih ini ia lakukan untuk menyelamatkannya. Suatu kebetulan Bodhisuda sedang melihat Tamil berada di lapangan basket. Ia pun menjalankan tugasnya melaporkan keberadaan Tamil pada Govindan karena Tamil terbukti mendekati Shruti. Govindan datang mengancam Tamil dan berniat menjebloskannya ke penjara dengan tuduhan sebagai pengedar dengan meletakkan sebungkus bubuk putih di saku celana Tamil saat memeriksanya. Namun tak lama kemudian Tamil membalasnya dengan mengambil bubuk tersebut dari saku celana Govindan. Tak hanya itu, Tamil juga mengungkap beberapa rahasia Govindan yang membuat muka Govindan memucat lalu pergi meninggalkannya. Suatu hari Shruti mengajak Tamil bertemu di suatu tempat. Ketika ia hendak menyatakan perasaannya, mereka diserang oleh kawanan preman anak buah Narasimhan. Dari situlah Shruti tahu bahwa Tamil adalah seorang kriminal. Ia tak segan mencabut nyawa seseorang. Satu persatu dari mereka berhasil Tamil habisi. Setelah perkelahian itu, Tamil meminta Shruti untuk mempertimbangkan kembali perasaannya. Shruti masih belum percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Esoknya, Mona memberitahu Tamil bahwa guru telah tewas dibunuh oleh anak buah Narasimhan karena Tamil menewaskan anak buahnya kemarin. Kemudian Mona memperingatkan Tamil supaya berhati-hati karena target selanjutnya adalah dirinya. Segera Tamil bergegas menghindari keramaian, namun ternyata anak buah Narasimhan telah menunggunya di dalam kontainer. Mereka menculik Tamil dan berniat membunuhnya. Namun yang ada justru sebaliknya, mereka tewas di tangan Tamil. Secara tak sengaja Shruti melihat aksi Tamil. Shruti memintanya untuk berhenti melakukan pembunuhan. Namun Tamil meminta Shruti untuk melupakannya. Shruti sangat kecewa mendengar pernyataan Tamil. Kematian guru membuat Alibai datang ke India. Yang pertama ia lakukan adalah membunuh Narasimhan. Hidup Narasimhan berakhir di tangan Alibai. Di tempat lain, Govindan terus menteror keluarga Shruti hingga ia mengirim anak buahnya ke rumah Shruti, membuat kekacauan seolah-olah Shruti sudah tak suci lagi, dan supaya tak ada keluarga yang mau mengangkatnya menjadi menantu. Adik Shruti mengadukan pelecehan tersebut kepada Tamil. Langsung Tamil bergegas menuju rumah Shruti, namun terlambat, mereka telah pergi. Tamil menduga ini adalah ulah Govindan. Malam itu, kebetulan Tamil memergokinya di pasar dan tanpa basa-basi, Tamil menyerangnya sembari memberi peringatan bahwa yang ia lakukan masih sebatas curiga. Namun jika terbukti, ia tak segan menghabisinya. Alibai mengundang Tamil ke sebuah klub malam untuk membahas rencana peledakan bom di sebuah sekolah dalam misi pembunuhan menteri. Tapi Tamil tidak setuju dengan konsep kerja Alibai yang mengorbankan anak-anak serta perempuan. Hingga terjadilah perdebatan di antara keduanya. Di tengah perselisihan tersebut, tiba-tiba polisi datang menggerebek klub malam dan menangkap Alibai. Alibai dimasukkan ke dalam sel khusus. Komisaris Maidin sudah lama menargetkannya. Dengan penuh emosi, Alibai mengumpat pada Maidin bahwa ia tak akan membiarkan Maidin hidup dengan tenang. Alibai juga berkata, jika Maidin mampu melakukan sholat 5 kali sehari, ia pun mampu membunuh 5 orang dalam 1 hari. Pernyataan Alibai tersebut membakar emosi sang komisaris. Kemudian Maidin pergi dan memerintahkan anggotanya untuk mengawasi Alibai. Di sisi lain, sampai detik ini, Tamil masih selalu mengawasi Shruti dari jauh demi menjaga keselamatannya. Di waktu yang sama, anggota geng Alibai menculik putri komisaris Maidin, membiusnya, dan membuat video yang tak semestinya. Video tersebut mereka kirim pada Maidin dalam bentuk kaset. Kemudian Logung menelpon Maidin untuk segera memutar kaset tersebut. Betapa marahnya Maidin melihat hal tak layak itu mereka lakukan pada putrinya.
mereka menjadikan Putri Maidin sebagai senjata untuk membebaskan Alibai, atau jika tidak, video tersebut akan mereka sebarkan. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Maidin pun membebaskan Alibai. Di sebuah klub malam, tiba-tiba Tamil datang dan menampar Mona atas apa yang telah diperbuatnya kepada Putri Maidin. Lalu timbullah kegaduhan antara Tamil dan Logu yang membela Mona yang akhirnya berhasil dihentikan. Malam itu dalam sebuah gerbong kereta, 3 preman utusan Govindan mengusik Sruti yang saat itu bersama adiknya. Diam-diam adik Sruti menghubungi Tamil dan memberikan kode lokasi. Segera Tamil menuju stasiun yang dimaksud dan masuk ke dalam gerbong di mana 3 orang preman sedang mengganggu Sruti dan adiknya. Tanpa basa-basi, Tamil langsung membasmi ketiganya tanpa sisa. Disitulah Sruti benar-benar mengakui bahwa dirinya mencintai Tamil, lalu ia pun memeluknya. Esoknya masih di bawah pengaruh obat bius, Putri Maidin mengungkap bahwa ayahnya telah mengirim seorang penyusup ke dalam geng mereka untuk menghancurkan Alibai. Alibai dan yang lain pun terkejut, lalu memaksa Putri Maidin untuk menyebutkan namanya. Karena di bawah ancaman, akhirnya Putri Maidin menyebut sebuah nama, yaitu Shanmugavel, seorang pensiunan inspektur polisi. Kemudian Alibai meminta detail tentang Shanmugavel pada Govindan. Dari Govindan, mereka tahu bahwa Shanmugavel memiliki anak laki-laki yang bertugas di kepolisian sebagai badan intelijen. Scene pun beralih di rumah ayah Saravanan. Ternyata dialah Shanmugavel, seorang pensiunan inspektur polisi yang anaknya saat ini sedang menyusup ke dalam geng Alibai untuk menghancurkannya. Lalu anak buah Alibai membawa anak Shanmugavel, Saravanan, masuk. Shanmugavel yang telah memprediksikan bahwa hari itu adalah hari kematiannya, mengatakan dengan lantang pada Alibai bahwa anak laki-lakinya pasti akan membunuhnya. Seketika Alibai pun menembak mati Saravanan yang dikira adalah Satyamurti. Alibai tahu bahwa anak Shanmugavel adalah Satyamurti, tapi ia tidak tahu seperti apa rupanya. Maka ia mengira Saravanan-lah Satyamurti. Shanmugavel meneriakkan nama Saravanan, membuat Alibai terkejut, lalu memastikan lagi pada Shanmugavel nama pemuda yang baru saja ditembaknya. Shanmugavel berkata bahwa Saravanan adalah anak angkatnya, namun Satyamurti adalah anak kandungnya yang sebentar lagi tiba mendatangi Alibai. Lebih mengejutkan lagi bahwa kedatangannya ke India memang telah direncanakan. Satyamurtilah yang membunuh guru, sehingga kematian guru membuat Alibai terbang dari Dubai ke India. Alibai sangat terkejut. Kemudian ia bertanya, jika Shanmugavel mati, akankah Satyamurti menampakkan diri? Lalu Shanmugavel pun menjawab, pasti Satyamurti akan datang, dan tak lama kemudian Alibai menembak mati Shanmugavel, disaksikan oleh Sruti dan yang lain. Karena penasaran siapa Satyamurti, Alibai dan anak buahnya mengintai di antara kerumunan orang yang sedang berkabung atas meninggalnya Shanmugavel dan Saravanan. Govindan sudah siap mengkonfirmasi Alibai. Saat itu, rumah Shanmugavel telah penuh anggota kepolisian. Kemudian tibalah mobil polisi mengantarkan seseorang yang diduga Satyamurti. Betapa terkejutnya geng Alibai saat tahu bahwa Satyamurti adalah Tamil. Ia memeluk jenazah ayahnya dengan linangan air mata. Setelah kremasi Shanmugavel dan Saravanan, Satyamurti memaksa Govindan untuk mencari tahu keberadaan Alibai. Ternyata Alibai berada di Billy Mills. Ia pun pergi ke sana dan melenyapkan satu persatu anggota geng Alibai dan menyelamatkan putri komisaris. Jaldi. Di akhir film, Satyamurti membunuh Alibai dengan menyayat lehernya menggunakan pecahan kaca. Dan dilanjutkan dengan menembak mati Govindan, karena Satyamurti tahu bahwa Govindan adalah seorang polisi korup yang selama ini telah banyak membantu para mafia. Dan film pun selesai.